وما كان يرجى كل ما أحبكم يا هنا يا هنا يا هنا Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faina insyaallah ba'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wa nafa'na bihi wa lumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani bertambahlah keberkatan bagi kita, rahmat dan kasih sayang, terkabul hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita di Futhul Ghaib sampai kepada dua keadaan. Yang pertama adalah memahami agama itu melewati Quran dan Sunnah atau hadis Nabi, tetapi memahami Quran hadis itu melewati jalur para ulama yang memiliki sanad. Dalam hal ini sanad akidahnya adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang dikenal dengan sifat 20. Iktikad kita tergambar dalam kitab sifat 20 dan bagian-bagian lain bahasannya tentang iktikad Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih kita mengenal guru-guru kita, ulama-ulama kita sepanjang zaman mengajarkan kita mazhab Imam Syafi'i. Ringkasnya, jangan dipelajari kalau tidak mazhab Imam Syafi'i, akan mengacaukan pikiran kita, tak lalu tambah bingung. Nang mazhab Syafi'i aja tidak tahu banyak, belajar pulang mazhab Ahmad bin Hambal, mazhab Hanafi. Wah, kitab Majmu' aja tidak habis dibaca. Jangankan Majmu' itu berapa jilid? 23 jilid. Apalagi ya kalau kitab nang sejilid nang tipis saja kitab Fathul Mu'in tidak habis kita baca. Ya lah, itu kan Arab gundul. Ada yang bukan Arab gundul, Sabilal Muhtadin, Syekh Muhammad Arsad Al-Manjari, tidak habis juga. Ya kan? Nah, tapi kita mendengar tutur-pitutur para ulama-ulama kita yang hidup sejaman dengan kita, maka itu kita ikuti. Pokok-pokok tentang halal dan haram. Yang mana haram? Misalnya bidawang, halal kah haram kah guru? Haram ya guru, sudah jauhi aja. Nggak usah mencari dalil-dalilnya, nggak perlu. Kalau mau mencari dalilnya sekolah, ya lah. Nah, atau datang Ipaloi lah. Atau sekolah. Jadi sekolah, memang sekolahnya ada. Sekolah santri di pesantren, setelah di pesantren lulus di pesantren ke perguruan tinggi, namanya perguruan tinggi agama Islam, tuntut di sana khusus jurusan syariah. Nah, jurusan syariah S1, ada S2-nya, ada S3-nya. Udah benar dipahami, situ berguru, lebih bagus lagi berguru kepada guru yang mengerti tentang mazhab. Yang penting turuti selesai. Karena agama itu bukan mencari dalil. Agama itu adalah melaksanakan apa yang disampaikan oleh risalah itu sendiri. Ya lah. Nah, kan pelaksanaan. Bidawang haram sudah, jangan dilaksanakan. Timpakul haram dimakan, jangan dimakan timpakul. Timpakul nak dimakan, undang sing banyak kan, kenapa cari timpakul? Nah, kalem buai, nak merasa makan kalem buai, ya rasa, aduh, haram hukumnya dan tidak nyaman dimakan. Yang haram itu tidak nyaman dimakan. Kodok dimakan, pun mendengar ada mazhab anu jar boleh pinanya kodok jar pinanya. ini tidak seperti itu. Nah, jelas halal dan haram. Berselingkuh dengan wanita haram. Berselingkuh dengan wanita yang punya suami makin nyai. Ya kalau tahu aja sudah tuh.
Apalagi yang tidak tahu, tidak sholat haramkah halalkah? Tidak sholat hukumnya haram. Ya lah, sudah laksanakan. Tidak ada masalah. Dikubur membacakan kepada orang tua surah Fatihah, surah Yasin, ujar guru kita, boleh, bagus, dibaca itu bagus, lagi menghadiahkan pahala bacaan, malah dapat 10 bacaan. Laksanakan. Tidak usah macam-macam. Cuma jangan duduk di atas kuburan. Kasihan kubur. Duduk di pinggir kubur aja lah. Lawan jangan hati-hati dengan fatwa Paloi, Pipai. Apa jar fatwa Paloi? Membaca Yasin di kubur itu haram aja Paloi. Kenapa jadi haram? Sekalinya orang waktu pembacaan dikubur itu haram memang. Dibuat di dalam kubur, dipatak lah, gaya aja lah. Di antara hukum-hukum yang disebut tadi itu tentang hukum-hukum fikih, ada lagi hukum tentang etikat. Nah, etikat ada lagi, yang etikat ini berbeda dengan hukum halal dan haram. Kalau hukum fikih itu kan ada 5 ahkamul khamsah namanya. Halal, haram, ya lah, wajib, makruh, sunat. Nikah, contoh nikah. Nikah itu ujar Imam Syafi'i mubah. Mubah itu artinya boleh. Bisa juga jadi haram, bisa juga jadi makruh, bisa jadi wajib, bisa jadi sunat, bisa. Hukum berubah-ubah, hukum tuh tergantung situasi keadaannya, niatnya, dan maksud perkawinan itu. Contoh lah, nikah lah, kita contohkan nikah. Karena banyak di sini yang membaca hadis an-nikahu sunnati, ya berarti nikah itu sunnah aja. Oh, kalau mikirkan kawin aja terus. Mohon istri sedikit-sedikit an-nikah sunnati, hafal itu aja hadis. Imam Syafi'i tidak itu aja hafal hadis, banyak hadis-hadis yang lain dihafal beliau. Diketahui pula Quran, memahami Quran, sehingga beliau menetapkan nikah itu hukumnya mubah, bukan sunat. Nah, sunat dan sunnah Rasulullah itu berbeda lagi. Sunat dalam fikih beda dengan sunnah dalam arti sunnah Rasulullah. Nah, itu berbeda lagi. Panjangnya kisah mengisahkan fikih seharian semalaman tidak habis-habisnya. Yang penting kita tahu dulu, umum dulu. Contoh, kawin itu mubah, yaitu kebiasaan seperti biasa. Nikah secara umum hukumnya boleh. Bisa jadi dia haram nikah itu. Kenapa haram? Orang yang nikah niatnya untuk mencelakai calon istrinya. Nah, haram hukumnya Bibai. Hendak mencelakai. Bisa terjadi kalau itu? Bisa terjadi. Hukumnya haram. Haram nikah kepada seorang perempuan yang perempuan itu bersaudara dengan istri sendiri yang sudah ada. Nah, haram juga. Haram menikahi ibu kandung. Siapa yang mengawini ibu kandung? Cuma haram juga kan? Ya lah. Nah, haram mengawini mayit. Nah, mayit bisa juga ada orang kawin non mayit. Sekarang kan ada orang kawin dengan pohon, kawin dengan apa itu kan? Lah, bisa haram. Bisa lagi sunat. Wajib dulu lah, wajib dulu. Bisa wajib kawin tuh bagi seorang pemuda yang belum pernah kawin nih. Berarti ini belum pernah kawin nih. Di mana dia wajib nih? Dia mampu membiayai calon istrinya, tapi dia kalau tidak kawin bisa berbuat zina. Nah, ini wajib hukumnya kawin nih. Bila sudah kayak ini nih, kacang tarus nang bagian pohuluan tuh Bibai. Kancang tarus kayak apa Bib? Orang nggak mampu pulang berduit aja. Udah jadi duit untuk membayar mahar untuk apa nih? Bahaya nih. Kalau dilihatkan bisa tembok sana sini, tembaknya. Wajib hukumnya tuh wajib Imam Syafi'i. Wajib. Sunat bagi orang yang mampu biaya, tapi dia tidak dikhawatirkan berbuat zina. Nah, sunat tuh hukumnya. Makruh. Kawin hendak, tapi biaya mengongkosi tidak ada. Makruhnya. Sah aja nikahnya, tapi makruh hukumnya. Nah, apalagi bisa ada lah.
Habis dah, itu contoh aja yang umum. Lalu engkau yang kedua, setelah melihat hal-hal yang umum dari Quran dan Sunnah hadis Nabi, yaitu yang engkau dapatkan dari para ulama-ulama di zamanmu, engkau memperhatikan lagi kadang-kadang ada ilham dalam hidupmu hari-hari. Nah, kita nih hari-hari ini yang kadang-kadang ada ilham. Nah, ini perlu kita ilmu tarekah. Ilmu tarekah, memikirkan apakah pekerjaan yang mubah ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak. Misal duduk-duduk di warung, duduk-duduk lama-lama buat apa aja saya? Ya lah, kalau justru menjauhkan diri kita dengan Allah lebih baik enggak usah, ya kan? Nah, main TikTok, no, kelompok-kelompok, joget-joget sorangan, untuk apa? Kalau melupakan kita dengan Allah baik tidak usah. Perkara mubah tapi berbahaya. Ada lagi perkara mubah kadang terlihat seperti sunnah. Makan, minum, perkara mubah enggak? Perkara mubah. Pada saat kita lapar, maka sunat kita mencari makanan untuk makan. Pas benar nasi datang nah. Ya, sunat kita makan. Selanjutnya, kawin, ya lah. Tapi sudah punya istri, hendak kawin lagi, ya lah. Jauhi itu, jerseh. Kalau bisa kamu tahan-tahan. Supaya, karena beberapa hal-hal yang mubah itu, perkara yang boleh itu, berjalan-jalan ke pasar boleh aja lah. Jalan-jalan ke sana kemari, keliling-keliling boleh aja. Tapi kadang-kadang dengan jalan ke sana kemari bisa mengganggu kita ingat kepada Allah. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu masalahnya. Sekarang bagaimana caranya kita? Maka kita perlu memperhatikan, mentarekatkan diri kita. Nah, tarekah di sini jalan supaya kita lebih dekat dengan Allah melebihi kapasitas orang lain. Sholat wajib sudah kita kerjakan. Jangan sampai itu terganggu. Belum lagi kita punya ada hal yang lain namanya ibadah-ibadah sunat. Itu pun seringkali kita tinggalkan. Nah, kalau bisa dalam hari-hari kita, bagaimana kita menjaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang sifatnya tidak pantas untuk dekat kita kepada Allah. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan seorang muslim itu ialah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Li'annallaha la yu'aqibuka ala fi'lihi. Karena itu, dengan cara itu Allah nanti tidak akan menghukummu atas beberapa peristiwa-peristiwa yang kamu pandang itu adalah baik bagi kamu. Dalam tasarruf kita hidup sehari-hari, berusaha contohnya yang saya kisahkan kemarin. Kadang kita emosional kan? Hukumnya boleh saja. Misalnya kita pedagang apa, Bib? Dagang ikan kering, rame sudah pasar nih, rame BP jualan, rame sudah. Mau kita kembangkan lagi ikan kering itu, ya kah? Bagus tuh. Lebih bagus bersabar kita atas keadaan itu. Sabar, bersabar. Tunggu tanda Allah bila mengizinkan kepada kita. Jadi sabar, tabung aja uangnya, ya kah? Punya sarang burung, sudah berhasil satu buah sarang burung, panen sudah panen. Pingin lagi hendak mama bikin sarang burung. Nanti lebih baik bersabar, tunggu tanda Allah terhadap dirimu. Nah, ini penting. Sabarlah kita. Maka pada saat kita sabar, kita mendapatkan bahasa syariat pahala, bahasa tarekat dekatlah kita, menjadi jalanlah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan memaksakan diri. Nah, itu maksudnya.